Kalau kamu sering pulang malam lewat jalan sunyi, hati-hati. Banyak yang bilang, di jalan sepi ada sosok yang sengaja menunggu orang lewat sendirian. Katanya, dia suka nangis kayak bayi, tapi kalau kamu berhenti buat nolong, itu bisa jadi kesalahan terbesar dalam hidupmu. Jalan ini ada di pinggiran desa, cuman jalan aspal kecil yang membelah kebun bambu dan pohon besar. Malam itu, seorang pemuda pulang kerja naik motor sendirian. Lampu jalannya redup, bahkan sebagian gelap total. Di kiri kanan cuma suara jangkrik dan desiran angin. Suasananya benar-benar bikin merinding. Di awal perjalanan, semuanya biasa saja, sampai dia dengar suara tangisan bayi samar-samar dari arah kebun. Suara itu semakin lama semakin jelas, padahal jalan di sana gak ada rumah sama sekali. Pemuda itu awalnya cuek, tapi makin lama bulu kuduknya berdiri. Dia menoleh sebentar, dan di pinggir jalan terlihat bayangan putih berdiri di bawah pohon randu besar. Rambutnya panjang menutupi wajah, gaunnya lusuh, warnanya pudar seperti kabut. Deg, jantungnya langsung berdegup kencang. Dia tambah gas motor, tapi anehnya, suara tangisan bayi itu malah terdengar makin dekat, seolah ikut menempel di telinganya. Saat dia menoleh lagi ke kaca spion, astaga, ada sosok perempuan duduk di jok belakang motornya. Rambut panjang menutupi wajah, tapi senyumnya terlihat samar. Senyum yang bikin darah dingin mengalir ke seluruh tubuh. Pemuda itu panik, gas motor sekencang-kencangnya. Jalan yang biasanya terasa singkat, malam itu terasa panjang sekali. Tapi sosok itu gak mau pergi. Dia bisa merasakan kain putih yang menyentuh punggungnya, bahkan hembusan nafas dingin di belakang telinganya. Lalu, tiba-tiba, suara tawa melengking terdengar keras. Motor bergetar hebat, seperti ada yang menarik dari belakang. Pemuda itu hampir jatuh. Dia coba baca doa seadanya, matanya fokus ke depan, dan gak berani nengok lagi. Yang lebih menyeramkan, setiap kali dia melirik ke kanan atau kiri, pohon-pohon di sepanjang jalan itu seolah punya bayangan perempuan berbaju putih berdiri diam, menatapnya. Sampai akhirnya dia lihat lampu-lampu rumah di ujung jalan. Begitu motor melewati perkampungan, suara tawa itu berhenti mendadak. Pemuda itu langsung berhenti di warung terdekat, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi tubuhnya. Warga yang ada di sana hanya bilang, "Kamu beruntung masih selamat." Biasanya kalau ada yang pulang sendirian lewat jalan itu, jarang bisa sampai dengan selamat. Ternyata jalan itu memang terkenal angker. Banyak cerita soal kecelakaan misterius dan penampakan kuntilanak yang selalu mengganggu pengendara sendirian. Dan malam itu, pemuda itu jadi salah satu saksi hidup. Jadi, kalau kamu kebetulan lewat jalan sunyi malam-malam, jangan pernah berhenti meskipun dengar tangisan bayi. Apalagi kalau lihat sosok putih berdiri di tengah jalan. Percaya atau enggak, banyak orang sudah jadi korban. Kalau kamu berani nggak lewat jalan itu sendirian? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau mau dengar cerita horor lainnya, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah seram berikutnya.